Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Farid dari kelas 2B Administrasi Publik Untirta dengan nomor induk mahasiswa 66612100054. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan konsep dasar sistem informasi manajemen pada SIAKAD Untirta. Video ini sendiri ditujukan sebagai bentuk penugasan ujian akhir semester genap pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPD. Untuk memanfaatkan waktu, saya akan langsung kepada pembahasannya. Nah, di sini pembahasan yang pertama adalah definisi dari Sistem Informasi Manajemen itu sendiri. Untuk definisi dari Sistem Informasi Manajemen, saya menggunakan pendapat dari Gordon B. Davis, yang dimana Gordon ini mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau terintegrasi untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya di sini adalah konsep dasar dalam sistem informasi manajemen, di mana kita tahu bahwa dalam konsep dasar sistem informasi manajemen itu terdapat 4 komponen atau unsur yang penting, yaitu yang pertama ada input, kedua ada proses, ketiga output, dan keempat ada feedback. Nah, di input sendiri adalah seluruh sumber daya dan masukan data yang dibutuhkan untuk mengakses dan mengolah sistem. Misalnya, dalam SIAKAD Untirta itu yang termasuk ke dalam input adalah nomor induk mahasiswa, kemudian password yang digunakan untuk bisa login ke dalam akun dari masing-masing mahasiswa di SIAKAD. Kemudian yang lainnya itu ada input biodata diri mahasiswa, yang kemudian ada input kode absen dan input jadwal KRS untuk penjadwalan mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses sendiri itu secara singkat merupakan bagian pengolahan data yang akan mengubah masukan atau input tadi menjadi keluaran atau output. Nah, proses sendiri kalau dalam SIAKAD itu bisa kita ambil contoh dari adanya proses pengolahan data yang disebut dengan loading ya. Nah, loading ini biasanya sendiri dipengaruhi oleh jaringan yang kita gunakan, kemudian juga penuh atau tidaknya website tersebut digunakan oleh seberapa banyak intensitas para mahasiswa yang menggunakan website tersebut pada waktu tertentu gitu. Jadi bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pengolahan data terjadi pada SIAKAD. Kemudian yang ketiga adalah output. Nah, output sendiri itu adalah hasil akhir dari masukan dan proses yang merupakan data yang diperlukan oleh user. Nah, kalau di SIAKAD itu sendiri, yang termasuk pada output adalah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh si pengguna atau user. Misalnya saja data mengenai KHS, kemudian KRS, kemudian transkrip nilai, dan juga ada di situ informasi mata kuliah. Nah, dan terakhir adalah feedback ya, atau bisa kita sebut juga dengan umpan balik. Nah, pada bagian ini adalah bagian dari evaluasi ya demi kemajuan sistem. Nah, feedback sendiri itu bisa kita ambil contoh apabila sistem SIAKAD atau website SIAKAD mengalami sebuah error atau ketidaksesuaian informasi, kita dapat menghubungi pihak admin yang ada di SIAKAD, yaitu Pusda Info ya, untuk melaporkan adanya error atau mungkin ketidaksesuaian informasi tadi gitu. Terakhir di sini adalah pembahasan mengenai teori evaluasi dari sistem informasi manajemen, yang mana saya menggunakan teori dari Dillon dan McLean, yang dimana mereka berdua menawarkan sebuah model untuk menilai apakah sistem teknologi informasi itu berjalan dengan sukses atau tidak. Evaluasi yang pertama adalah tentang kualitas sistem. Kualitas sistem sendiri itu berkaitan dengan kinerja dari sistem itu sendiri. Nah, untuk hal ini di SIAKAD selama 2 semester saya menggunakannya, saya rasa kinerja dari sistem atau kualitas dari sistemnya sudah cukup baik karena saya tidak mendapati adanya error, lag, atau bugging yang cukup mengganggu gitu. Kemudian juga output yang dihasilkan menurut saya sudah sesuai dan penginputan data juga mudah, serta bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti. Yang kedua adalah kualitas informasi yang dapat dinilai dari adanya keakuratan, kemudian tepat waktu dan juga relevan.
Nah, misalnya dalam hal keakuratan adalah saat kita melakukan KRS-an secara online, di situ ada proses pemilihan mata kuliah yang akan kita pilih. Maka hasil dari KRS-an tersebut haruslah sesuai dengan apa yang telah kita pilih tersebut. Kemudian tepat waktu dapat kita lihat dari adanya sistem absen yang berjangka, dan relevan itu dapat kita lihat dari adanya berbagai opsi atau pengelompokan sistem yang sesuai dengan keperluan user. Yang ketiga ada intensitas penggunaan informasi, mengacu pada seberapa sering penggunaan mahasiswa yang menggunakan si AKAD dalam satu waktu. Yang keempat ada kepuasan pengguna. Nah, kepuasan pengguna sendiri merupakan respon atau umpan balik yang muncul dari pengguna setelah memakai sistem informasi. Nah, jika berdasarkan opini saya dan dari penjelasan saya sebelumnya, maka saya bisa katakan bahwa saya cukup puas dengan sistem pengolahan data yang ada pada si AKAD Untirta, karena saya rasa telah lengkap, kemudian juga akurat, dan juga mudah dipahami opsi-opsi yang ada di dalam website si AKAD tersebut. Yang kelima adalah dampak individu. Dampak individu sendiri merupakan pengaruh keberadaan dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna secara individual. Nah, kalau kita lihat dari si AKAD, banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku dari sang penggunanya gitu. Misalnya adalah pada saat absen. Para mahasiswa diperlukan untuk menginput kode absen secepat mungkin setelah kode absen tersebut dibagikan oleh dosen, agar tidak telat dalam melakukan absen yang mungkin bisa disebabkan oleh lupa atau hal lainnya. Begitu pula saat membuat jadwal KRS, kita juga harus melakukan penjadwalan tersebut secepat mungkin, agar mata kuliah yang sebelumnya kita sudah mungkin kita persiapkan akan dipilih itu tidak direbut atau tidak diambil oleh mahasiswa lainnya. Gitu. Yang keenam adalah dampak organisasi. Nah, maksudnya adalah pengaruh keberadaan dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja organisasi. Hal ini dapat kita ambil contoh dari dengan adanya si AKAD dapat mempermudah pihak kampus untuk menyimpan dan mengolah data-data dari para mahasiswa yang jumlahnya cukup banyak selama perkuliahan berlangsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.